Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga. Nah, kemarin tuh di video sebelumnya gua udah main-main ke showroomnya Motobrats yang ada di daerah Cinere ya. Nah, di sana gua ngelihat motor ini, terus kita nanya boleh atau enggak kita coba, ternyata dikasih sama mereka. Jadi hari ini gua akan nge-review sebuah motor yang nggak super kali ya, langka aja deh ya. Jadi ini ada salah satu motor langka di Indonesia, yaitu Aprilia Shiver 750. Seperti kalian lihat ya, motor Aprilia Shiver 750 ini adalah motor naked dari pabrikan Italia tersebut. Nah, motor ini sendiri itu keluaran tahun 2012. Ya seperti motor naked biasanya, batoknya dia terpisah, terus stangnya biasanya stang baplang dan di atas triple clamp ya. Lalu yang unik dari motor ini, knalpotnya ada di bawah jok atau undertail ya. Jadi ini knalpot ada undertail dan dua corong knalpot gitu. Jadi kalau dilihat dari belakang nih motor emang garang banget ya. Nah, next kita ngelihat sebagaimana motor naked ya. Jok dari motor ini itu terpisah. Kok terpisah? Salah, nyatu maksud gua ya. Jadi tempat yang rider sama penumpangnya itu dia jadi satu, nggak terpisah, tapi dengan ada perbedaan ketinggian gitu. Nah, buat info buat kalian, tinggi dari motor ini adalah 810 mm ya. Ini gua kasih lihat aja ya, kalau misalnya gua duduk itu gua tinggi sekitar 170. Ini posisi gua kalau duduk di atas Aprilia Shiver 750, jadi gua agak jinjit dikit. Ini dikit apa banyak guys? Lumayan. Ya lumayan lah ya, agak jinjit lumayan gitu. Jadi masih bisa gua handle untuk ketinggiannya ya. Nah, terus kita lihat lagi dari shroudnya ya, bagian sini ini garang banget. Jadi kayak ada apa ya? Apa sih, agresif, betul ya. Jadi desainnya itu agresif, khas motor-motor Italia yang potongan garis desainnya tuh keras gitu. Nih kayak gini ya, tangkinya. Ini tangkinya 15 liter di dalamnya. Terus sepertinya ini kondom ya, jadi ada tangkinya lagi di dalam ya. Terus ini ada shroudnya dengan garis-garis desain yang agresif juga gitu. Dilanjut ke bagian bodi belakang yang agak minim, tapi memang tidak seminim MT-nya Yamaha ya. Jadi ini masih ada bodinya dan enggak ding, enggak panas. Jadi ada bodinya, terus runcing ke belakang gitu ya. Jadi Aprilia Shiver ini, buat yang belum tahu ya teman-teman, motor ini adalah motor dengan kapasitas mesin 750 cc. Terus mesinnya itu V-twin 90 derajat gitu ya. Beda dengan Ducati yang dia sebenarnya V, cuman dia kayaknya derajatnya lebih gede jadi L gini. Nah, kalau ini memang dia V 2 silinder dan DOHC. Ya, bisa dilihat satu silinder headnya di sebelah situ, satu silinder headnya ada di bawah tangki sini, di daerah sini ya. Dan mesin ini itu menyalurkan tenaga sekitar 95 horsepower di RPM 9000. Dan torsinya ini karena ya mesin V-twin ya, V-twin biasa terkenal dengan torsi yang besar, itu ada di 81 Nm, tapi di RPM yang lebih rendah di 7000 gitu. Jadi motor ini memang basisnya motor naked yang torki ya, dimana tenaga bawahnya itu luar biasa lah pokoknya lah ya, jengat-jengat parah gitu.
Nah, cuman kelebihan dari mesin V ini adalah desainnya jadi nggak melebar ke samping gitu, karena kan memang desain mesinnya itu depan belakang, jadi dia secara dimensi itu bisa kecil motornya ya, dimana dimensi motor ini secara panjang itu totalnya ada di 2100 mm atau 2,1 meter, lalu lebarnya hanya 80 cm, tingginya ada di 1,1 meter ya, jadi ada di 1,1 meter. Jadi ukuran motor ini cukup kompak, terutama di bagian lebarnya. Jadi kalau kalian naik motor ini itu kayak naik motor 250 cc ya. Dimana beratnya juga berat motor ini juga nggak terlalu berat, hanya 189 kilogram aja dry ya. Jadi belum ada isi cairan di dalam motor ini gitu. Nah, itu sekilas tentang mesin dari si Aprilia Shiver ini. Sekarang kita balik lagi ngomongin desainnya. Nah, sekarang kita bahas bagian depan dari Aprilia Shiver 750 ini ya. Dari atas dulu ya. Jadi seperti kalian lihat, stangnya baplang ya kan, ya seperti motor nekat seperti biasa. Lalu secara kopling dia udah menggunakan kopling hidrolik ya, dan ada adjuster untuk posisi handle-nya itu sendiri. Begitu juga master remnya. Ini master remnya belum radial, jadi masih aksial, tapi memang dia udah gede sih ya harusnya. Dan ada adjuster untuk handle-nya. Turun ke area lampu, perlampuan. Jadi ini tebengnya cukup besar ya dia. Ukuran headlampnya cukup besar, terus ada kayak bolongan sebelah sini. Ini kayaknya untuk downforce atau entah untuk apa, tapi lebih oke sih ya. Lalu lampunya ada dua, atas dan bawah. Itu dua-duanya masih menggunakan bohlam, jadi belum LED ya. Motor tahun 2012 masih jarang yang pakai LED ya. Jadi ini masih motor lama. Lalu sennya juga masih menggunakan bohlam, jadi masih mikanya warna putih, terus itu lampunya yang warna orange gitu. Oke, lanjut ya ke bagian damping, anjay, shock breaker. Jadi motor ini udah menggunakan shock breaker upside down ya, dengan ukuran 43 mili diameternya. Jadi udah gede banget, dan bantingannya empuk setelah gue coba motor ini gitu. Terus turun ke bawah, sebagaimana motor dengan tenaga yang besar juga perlu pengereman yang memadai ya. Jadi di sini pengeremannya udah menggunakan double disc brake atau dua cakram. Itu ukurannya 32 mm, 320 mm, 32 cm. Terus kalipernya itu udah menggunakan kaliper dari Aprilia, itu radial 4 piston gitu ya. Jadi ini udah sangat mumpuni untuk menghentikan motor Aprilia Shiver ini gitu. Lalu ban dia pakai ukuran 120/70 ring 17. Ini spakbornya warnanya matte gini, sudah ABS, dan ada tulisan Aprilia Racing. Oh ya teman-teman, tadi gue lupa mention kalau motor ini udah menggunakan sistem pendinginan liquid cooled ya, atau menggunakan radiator. Ini bisa dilihat di sini radiatornya gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang motor ini. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Aprilia Shiver 750 ini ya, dimana memang area belakang ini merupakan area yang sangat seksi dari motor ini ya, kayak gitu. Dimana ada dua knalpot undertail ya, ini udah diganti dengan merek Akrapovic. Ini motor-motor emang kalau undertail itu selalu terlihat lebih seksi sih, minimal di mata gua ya. Terus lampu, dia lampu menggunakan bohlam juga, masih menggunakan bohlam lampunya. Lalu di sini juga ada apa ini namanya, spakbor ya, minimalis spakbornya, tapi fungsional tetap. Terus ada sen kanan kiri, ini juga masih sama kayak yang bagian depan, mikanya putih dan bohlam warna orange gitu. Nah,
kita turun ke bagian bawah. Motor ini menggunakan shock breaker dari Shah, mereknya Shah ya. Jadi belum ada tabung-tabungan, tapi dia udah ada preload sama damping adjusternya, dan dia posisinya itu offset aja sebelah kanan, hanya di satu sisi sebelah kanan aja. Kayaknya ya ini karena desain dari mesinnya yang V dan knalpotnya juga ke atas, jadi memang dia harus digeser ke bagian kanan gitu satu sisi. Lalu swing armnya dia sudah aluminium dengan bentuk yang kekar banget ya. Tuh bentuknya kekar banget, dia nggak single side jadi dua. Terus pengereman dia menggunakan kaliper 2 piston ya, sama cakram ukurannya 245 mm diameternya gitu. Terus bannya ini menggunakan ukuran 180/55 ring 17 gitu ya, standar motor 600 cc-an lah ya, 600-700 cc biasanya emang pakai gitu. Terus apalagi ya guys ya, ini yang pasti udah bisa boncengan. Iyalah ya, boncengan naik motor ini enak banget karena posisi duduk lu juga nggak terlalu nunduk, posisi yang dibonceng juga enak buat meluk kalau ada yang dipeluk. Kalau enggak ya cari dulu ya kawan-kawan. Oke, nah motor ini tadi gue lupa ngomong kalau motor ini itu bagaimana motor ya sport atau naked lah ya. Dia 6 percepatan dan manual, 1 ke bawah, 2, 3, 4, 5, 6 kayak ke atas ya, normal sih kayak gitu. Nah sekarang gue bakal bahas hal yang superior dari banyak Aprilia, yaitu adalah rangkanya. Nah di Aprilia Shiver 750 ini menggunakan sasis tralis ya atau tubular di bagian atas, dan dia disambung dengan sasis plat gitu di bagian bawahnya, dan joinnya itu menggunakan baut gitu. Nah sasis ini itu ngebikin motor ini tuh rigid tapi juga tetap lincah gitu. Nah itu juga untuk apa ya, karena mesin V-twin ini kan kalian tahu torsinya gila. Nah rangka ini juga untuk mengimbangi tenaga dan torsi yang gila dari motor ini. Tapi kemarin sih gue udah coba motor ini. Nanti gue akan menceritakan gimana sih impresi dari si Aprilia Shiver 750 ini. Tapi ada yang belum gue bahas. Yang belum gue bahas adalah bagian dari dashboard motor ini kayak apa dan ada apa aja di dalamnya. Sini. Nah kita lihat langsung di area dashboard dari motor ini ya, dari area stang dulu. Di sebelah kanan itu ada start stop engine ya dan starter. Lalu di sebelah kiri ini ada mode, terus ada sen dan klakson sama high beam low beam ya. Jadi kalau high beam dipencet gini, kalau mau jarak jauh terus dikedepanin gitu. Oke, sekarang kita lihat Shiver. Kita lihat dulu di sini, ini ada kayaknya gravity ya, jadi makin kencang ini makin naik. Terus ada jam, ada suhu, terus ini apa nih namanya, suhu mesin juga ada di sini. Lalu ini speedometer, kecepatan. Dia takometernya ada di sebelah kiri dan analog gitu ya, jadi bulat. Nah terus untuk indikator atasnya ini ada kayak kalau peringatan gitu. Lalu ada gigi netral, ada side stand kalau lagi turun, lalu ABS, sen kanan kiri, sama high beam gitu ya. Nah ini itu kalau kalian lihat di sini ada tulisan S, di mana S itu adalah modenya. Jadi motor ini tuh ada beberapa mode yang diubahnya itu justru di bagian starter. Nyalain dulu guys ya, jadi udah nyala. Ini suaranya enak banget ya. Nih ini pencet lagi, itu untuk ganti modenya. Ada R rain, ada T track, dan ada S itu street gitu ya. Nah lalu di sini juga ada switch mode. Ini mode untuk lihat yang bawah, bagian yang bawah itu ada fuel consumption-nya. Lalu ada menu, ada setting, lap timer, dynaxis, ada language,
lalu ada odometernya udah berapa, trip meternya, time-nya, terus ada kecepatan maksimumnya, ada average speed-nya, kecepatan rata-rata, lalu ini fuel consumption-nya, average-nya. Ini tulisannya 9/100 kilo, berarti berapa, sekitar 111 ya? Ya sekitar 111-an. Lumayan juga. Nah itu aja sih ya. Oke, kayaknya kita udah semua. Sekarang langsung kita tes, bukan tes sih ya, ini impresi berkendara aja karena gue udah ngetes juga sih sebenarnya. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan keindahan suara V-twin dari Aprilia Shiver ini. Gimana menurut kalian suaranya? Keren kan? Langsung kita coba aja motornya. Let's go! Halo, ini ya, kita akan review motor ini. Impresi berkendara gua menggunakan Aprilia Shiver 750 ya. Nah, seperti kalian tahu, sebelumnya gue cerita dulu. Jadi ini sebenarnya motor udah gue cobain kemarin-kemarin. Jadi ini gue di sini akan cerita impresinya aja, sambil kalau ada yang bisa gue tunjukin akan gue tunjukin. Jadi motor ini kan V-twin ya, V-twin 90 derajat, 2 silinder pastinya, liquid cooled. Jadi posisi mesinnya itu depan belakang ya. Jadi akibatnya motor ini itu enggak, apa ya, kalau secara dimensi lebar itu sama kayak motor kayak 1 silinder gitu kan, karena kalau misalnya inline itu dia ngelebar ke samping gitu kan. Nah karena ini V-twin, jadi dia secara lebar kayak 1 silinder doang. Terus tenaganya 95 HP di 9000. Torsinya itu ada di 81 Nm. Nah dia di bawah 9000, jadi dia di 7000 rpm tuh udah ini. Nah oke, sekarang gue pengen nyoba sebenarnya. Kita coba dari 0 ke 100 kali ya. Bisa nggak ya? Kita coba. Kita keliatin torsinya motor ini. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Oke, ini ya 0. Kita coba. Tidak ada jalan kosong. Oke, nggak apa-apa. Tapi motor ini torki banget. Jadi khas V-twin engine. Jadi ini ada di 4000. Ini gigi 3 kalau nggak salah, gear 3. Ini akan coba gua gas. Nurut banget bos, gila, gokil. Tenaganya asik banget untuk 750 cc. Torsi bawahnya enak banget ya. Terus ini kalau seperti yang tadi kalian mungkin bisa lihat, gua agak nyelip ya. Jadi motor ini karena dia pakai sasisnya tubular, terus gabung di tengahnya tuh pakai sasis plat gitu, dan mesinnya yang kecil, jadi ngebuat motor ini amat sangat lincah ya. Ini motor handlingnya enak banget, motor kayak bawa motor 250 cc, handlingnya enteng banget. Tapi kayak naik motor 250 cc tapi torsinya kayak badak. Jadi wah, ngaco deh pokoknya ini torsinya ya. Jadi enak banget kalau buat naik motor kayak gini tuh, saat lu butuh tenaga buat nyusul atau buat apapun,
kapanpun tuh bisa langsung ada gitu powernya. Tuh. Nih ambil masih macet, kita kasih lihat lah ya dashboardnya ada apa aja. Jadi gabungan antara digital dan analog. Jadi tachometernya analog, terus speedometer digital, ada suhu, ada jam, ada trip, ada mode-nya. Ini S tuh sport setahu gua ya. Terus ini ada suhu motornya gitu. Nah ya, seperti yang kalian tahu atau mungkin kalian belum tahu, kalau Aprilia itu terkenal dengan sasis motornya yang enak. Jadi dia tuh rigid, tapi jadi ngebikin motor ini gampang untuk bermanuver gitu. Walaupun kalau secara dimensi memang ini nggak gede sih ya, emang tangkinya gede, tapi kalau lu dudukin, lu ada di atasnya itu nggak intimidatif gitu. Tapi secara power, secara torsi lumayan bikin kaget gitu maksudnya. Torsi bawahnya jengat. Tuh, ngeflick pakai motor ini enak banget. Kayak bawa motor 2 silinder. 2 silinder 250 cc. Enteng banget motornya. Beratnya cuma 189 dry. Jadi bukan motor yang berat juga. Nah ini tuh, wah enak banget. Dipakai slap slip sih enak banget ini motor. Terus kemarin gue udah nyoba untuk kayak tikungan-tikungan high speed gitu. Suspensinya ini kan depan upside down, 43 mm diameternya. Yang belakangnya single dari sak, adjustable. Itu dia cukup stiff tapi tetap nyaman gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi nikung ada bumpy, dia nggak mental-mental kemana-mana. Terus kalau kena jalanan jelek juga masih enak dipakainya. Untuk high speed enak. Kalau ada high speed misalnya lu lagi nikung terus ada bumpy, nggak mental-mental gitu. Jadi ini enak. Suaranya gitu. Jadi buat suspensi motor ini menyenangkan untuk kalian pakai ya. Terus tadi suara seperti kalian lihat, kalian dengar juga, motor ini V-twin, jadi suaranya khas. Mungkin nggak melengking kayak motor-motor 4 silinder, tapi dia lebih menggeram gitu. Lebih, kalau gua apa ya bilangnya, lebih berwibawa gitu suaranya. Jadi lebih ngebas gitu. Sebenarnya preferensi sih kalian suka 4 silinder atau 2 silinder V kayak gini, karena 2 silinder inline pun beda, inline yang crossplane pun beda, CP yang ini V ini juga beda. Dia mirip, kalau sebenarnya mirip kayak Ducati sih ini, growling gitu. Tuh. Oh, itu powernya kayak gitu tuh. Jadi kalau naik motor ini kalian wajib sekolahin tangan kanan kalian, karena kalau tangan kanan nggak sekolah sih bisa jengat-jengatnya ngaco banget motor. Tuh, tapi dipakai slap slip enak banget. Jadi ya motor ini kalau buat gua, kalau kalian mau pakai harian ya, dia power udah pasti ada, gede banget, torsi gede banget juga. Dipakai cruising nih misalnya ya, cruising di 40, 50, 60 tuh juga enak. Ya cuman ya kalian tahan gas aja, sekolahin tangan kanan terus kalian pakai cruising gini. Ini tuh enak banget motornya.
powernya juga ngisi terus gitu. Jadi saat kalian cruising gini terus kalian butuh ngegas, kalian tinggal buka gas juga langsung gini, langsung ada tenaganya ya. Terus yang gua suka dengan motor ini adalah desain knalpotnya, undertail, dan dua silencernya itu cantik banget, seksi. Terus shocknya sebelah kanan doang gitu kan, satu sisi. Ya ini Itali banget sih desainnya, mantep dah pokoknya dah. Ini kalau buat harian sih menyenangkan beneran. Sekalian karena secara duduk, secara postur duduk pun ya naked, jadi dia nggak terlalu runduk gitu. Terus tempat duduknya juga enak, nyaman, nggak terlalu tinggi. Ini tingginya kan cuma 81 cm, 810 mili ya, jadi nggak terlalu tinggi, dipakainya enak. Buat gue yang tinggi 170 juga masih nyaman. Cincit sedikit tapi masih bisa dihandle. Nah, ini enak banget sumpah, parah enaknya. Wih, menggelegar. Nih ya, tuh. Enak banget, kayak bawa motor kecil. Parah, kayak bawa motor kecil. Dung dung dung. Permisi. Terus dia secara handlebar juga nggak terlalu lebar. Ya, jadi masih bukan yang stang lebar banget gitu. Ini masih lumayan kecil stangnya, lumayan, maksudnya narrow. Jadi nggak intimidatif juga. Tapi untuk manuver dia masih enak, masih nyaman gitu. Ya. Wah, enak dah pokoknya motor ini. Ini salah satu motor jarang yang ada di Indonesia sebenarnya, Shiver ini. Ini gua beruntung bisa nyobain Fitwin 750-nya Aprilia naked. Wah, harusnya kalau dipakai buat jalan-jalan santai itu masih enak. Kalian pakai touring juga enak ya. Ini kalau kalian pakainya di bawah 40 tapi memang agak nyundul-nyundul karena memang powernya gede. Bukan power, torsinya gede. Jadi memang ya standar motor torsi gede lah. Jadi emang harus di atas 40 gitu. Kalian cruising di atas 40 masih oke. Gitu. Nah, tapi ada tapinya motor ini. Nah, ada satu hal yang lumayan mengganggu selama gue pakai motor ini, yang adalah panasnya. Ya mungkin karena ini memang motor Itali. Ya suhu di sini nggak oke atau gimana gue nggak ngerti. Tapi kalau menurut pandangan gue, panasnya itu karena posisi mesin. Ini kan V gitu kan, Fitwin kan, Fitwin yang depannya dia ada di bawah, yang mesin satunya itu posisinya ada benar-benar di dekat paha sebelah kiri gitu. Jadi panasnya dari mesin itu benar-benar kerasa langsung di paha gua, paha dalam sama betis lah gitu. Kenapa di kiri? Karena yang di kiri memang lebih terbuka, lebih terekspos gitu. Yang kanan itu agak ketutupan sama shock breakernya gitu. Jadi gua pakai malam, siang panasnya sama aja. Tapi ya wajar sih, terutama motor-motor V kan, karena memang posisi mesinnya juga dekat ke arah kita, ke atas. Jadi memang mungkin panasnya dari sana gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya kekurangan dari motor ini ya, kalau menurut gue gitu. Karena sisanya rem juga udah oke, walaupun masternya yang ini belum radial, masih aksial, tapi udah mumpuni. Terus kopling juga
udah hidrolik jadi enteng, rem belakang juga cukup banget. Dan yang tadi gue bilang, ini motor handlingnya enak banget. Begitu kalian udah terbiasa dengan tenaganya yang meledak-ledak, motor ini sih fun banget, super fun gitu. Karena kalian bisa bawa kemana-mana, kalian bisa pakai di segala occasion. Kalian mau daily oke, karena di bawah jalan santai 40-50 cruising gitu juga enak. Kalian mau bawa touring juga udah pasti oke. Kebutuhan untuk nyusul-nyusul nggak perlu ditanya lah ya, ini torsinya gede banget. Terus top speed, sepertinya kalau untuk motor naked gini top speed bukan sesuatu yang dicari ya, tapi kemarin sih gue coba itu lari sekitar 130-140 sih gampang lah naik motor ini. Gitu guys. Jadi overall gue suka sama motor ini, walaupun motor ini cukup jarang di Indonesia, tapi ternyata ini motor yang enak. Aprilia, gokil. Sumpah ya, ini kayak bawa motor 250 cc man, gampang banget ditekuk-tekuk, gas enak. Tuh, suaranya sangat berwibawa kalau gue bilang ya. Terus yang pasti, sama satu sih, ini gue nggak tahu kekurangan atau ini gue bisa bilang kelebihan, tapi mungkin untuk orang lain kekurangannya, karena dimensi motor ini yang lumayan kecil, jadi kurang, kecuali kayak karena knalpotnya aja ya, jadi undertail, jadi kelihatan moge. Tapi kalau lihat dari depan itu kayak motor kecil beneran. Dan gue pun duduk di atas ini pun nggak terintimidasi dengan ukurannya. Jadi tangkinya gede sih memang, tapi tetap secara overall tuh feel-nya kayak enak aja gitu. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang motor ini atau motor-motor lainnya, kalian bisa langsung nanya ke Motobrats ya. Ada motor apa aja di sana, kalian bisa tukar tambah di situ pun. Banyak motor-motor aneh juga. Mungkin nanti lain kali kita bisa nyoba motor aneh lainnya ya. Oke. Sip, kayaknya segitu aja impresi gue tentang motor ini. Motor yang super fun, enak, enteng, handling oke, tenaga oke, Itali, seksi. Oke guys, jadi gitu aja. See you. Nah, itu dia guys. Setelah kita ngebahas secara lengkap dan kita cobain juga motor Aprilia Shiver 750 ini. Gimana menurut kalian? Oke atau enggak? Kalian pengen atau enggak punya motor ini? Coba kalian tulis di komen di bawah ya. Oh iya, dan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Motobrats atas pinjaman motornya yang keren dan langka ini. Ya, buat teman-teman yang belum follow, ini follow Instagramnya. Yang mau cari motor-motor second, jual beli, kalian mau jual atau kalian mau beli, silahkan kontak langsung ke Motobrats gitu. Oke? Sip, makasih teman-teman udah pada nonton RC video. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan yang pasti jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Motor Garage brings you safety. Dadah.